dosa itu. Memang Bang Irka punya kata-kata ini mengalir sekali. Bang Irka punya kata-kata yang terlalu mengalir. Jadi silakan, saya persilakan kalian tanya iman Kristen, kalian naik ke atas dan tanya iman Kristen ya. Saya sudah bilang, kalau kalian cinta kebenaran, kalian naik. Shalom, shalom, shalom. Kalau kalian cinta kebenaran, kalian naik ke atas. Ya, saya sudah katakan ulang-ulang. Kalau kalian rindu akan kebenaran, kalian naik dan tanya iman Kristen. Kecuali kalian tidak rindu akan kebenaran. Ya, kalian harus rindu dengan kebenaran. Karena apa? Ada kehidupan setelah kematian. Ya, kita tidak tahu ketika kita punya nafas berhenti. Ya, ketika kita menghadapi yang namanya sakratul maut. Ya, ketika kita menghadapi yang namanya gelisah. Ya, menjelang kematian. Nah, gelisah menjelang kematian dalam sakratul maut itu kita berpikir atau tidak, saya masuk surga atau neraka. Itu yang kalian pikirkan, teman. Ya, ini saya kasih tahu kamu. Ya, manusia pasti ada dosa. Ya, karena Alkitab mencatat tidak ada yang benar seorang pun tidak. Ya, Alkitab sudah catat tidak ada yang benar seorang pun tidak. Ya, manusia pasti berdosa. Tetapi dalam keberdosaan manusia punya tiket ya menuju surga atau tidak. Ketika dalam keberdosaan manusia punya tiket menuju kekekalan atau tidak. Ketika manusia dalam sakratul maut, manusia punya tiket ya mendapatkan hidup kekal atau tidak. Nah, ini kalian berpikir matang-matang. Ya, ini saya kasih tahu kalian ya. Dengan kata-kata bijak. Ya. Dengan kata-kata bijak. Jadi saya harap kalian bertobat ya. Saya hanya live setengah jam aja, teman-teman, karena saya hanya mau cari algoritma. Sehari harus live sekali, paling kurang sejam setengah jam untuk perbaiki algoritma saya yang di Bang RK2 ini ya. Tumben malam live-nya. Saya baru habis nonton konser Tabola Bale, teman. Tabola Bale. Wah, keren dia, bos. Keren ya. Keren banget sih. Lia ada nona makin gagavik. Wih, keren, bos. Keren banget, serius. Keren. Ya, saya mau pergi fotonya terlalu udah tengah malam ya. Mau ketemu dengan dia ya terlalu malam ya. Dia salam dari Wamena. Wah. Naora ya. Saya punya pengalaman yang cukup memoris yang cukup bagus di Wamena ya, Papua ya. Jadi ketika bilang saya dari Wamena berarti luar biasa. Saya punya pengalaman. Saya dulu di home ya, saya bangun gereja di home ya, di belakang sekolah tinggi Yapis. Di situ dulu ada satu gereja reform. Ya, kalian ke belakang di situ ada gereja reform warna hitam. Nah, sekarang kalau tidak salah dipegang oleh evangelis Nanius ya. Nanius. Ya, teman-teman bisa pergi aja ke situ ya, teman-teman ya. Saya dulu itu gereja yang saya bangun di tahun 2014. Gereja bukan Petrus yang bangun. Ya. Ya, tapi yang bangun adalah saya bangun waktu itu. Ya, hormat. Halo, selamat malam, brother. Bray. Halo, Bray. Oke, dia cuma ini. Neraka ada di otak Yesus. Kau dengar baik-baik. Kalau kau rasa bagaimana, kau naik ke atas. Kau naik ke atas, kau tanya saya, kenapa RK kau percaya Yesus sampai seperti itunya? Kenapa kau percaya Yesus sampai sejauh itu? Nah, saya akan jelaskan, teman. Saya akan jelaskan. Sampai sejauh itu saya percaya Yesus itu ada alasan. Ya. Jadi saya berharap kalian itu berpikir. Ya, berpikir untuk merenungkan, berpikir untuk mengkaji, ya. Ya, RK ditantang Edis. Buat apa saya debat dengan Edis? Yang typing ini kayaknya dari Uclim kayaknya. Ya. Sekarang gini ya, terkecuali Edis itu bukan Tritunggal. Itu bakal saya tantang habis-habisan. Dia selagi dia Tritunggal ya, untuk apa saya tantang dia debat? Saya pikir, coba kau pikir ya, selagi dia Tritunggal, ya untuk apa saya berdebat dengan dia?
Ya. Jadi itu typingan Muslim yang memang udah gejala penyakit ain. Ya, itu gejala penyakit ain ya. Ya, itu Aedes KW ya, saya tahu juga ya, saya tahu juga. Silakan untuk teman-teman Muslim ya, tapi kalau memang tidak ada yang menaik, memang udah terlalu larut malam. Hanya memang saya setor muka aja. Saya setor muka live aja karena memang saya ingin perbaiki algoritma saya supaya ketika saya live di jam 7, jam 8 malam algoritmanya bisa kebaca ya. Ya, algoritmanya bisa kebaca ya. Ayo naik aja teman, naik aja. Tanya iman Kristen seperti apa. RK, kenapa kau percaya Yesus? Ya, RK, kenapa kau percaya dia adalah juru selamat? Nah, itu tanya gitu. Silakan. Oh Maimuna, halo selamat malam bang, Kristen atau bukan? Malam, Le RK. Oh hormat lai, Ya. horas, Saya Katolik, Le. Saya Katolik. horas. Bagaimana lai? Aku penasaran aja, Le. Aku mau tanya dulu ya, kayak masuk ke Gimana? privasi lah. Heeh. Enggak, Le RK ini seminari ya, mantan seminari tinggi juga ya. Saya nggak juganya. Saya pendeta dulu. Iya, udah aku dengar kemarin itu ada live-nya juga kan aku dengar. Tapi kok bisa Saya Katolik? Penasaran sih. ya karena kasih karunia dari Tuhan. Jadi saya masuk Oh, Katolik, gitu, lai. Ya, saya oh, memang saya pendeta dulu, saya pendeta. Ya, tapi memang karena kasih karunia dari Tuhan, ya mungkin saya juga berpikir ya ada banyak alasan kenapa saya memilih Katolik, ya ada banyak alasan. Jadi saya tidak bisa menyebutkan satu persatu di sini karena memang saya menghormati juga teman-teman Protestan di sini. Saya sampai S2 Master Teologi di Pendeta itu juga karena dukungan dari teman-teman Protestan sampai saya bisa sekolah sampai sejauh ini. Saya masuk oh, STT itu karena dukungan dari teman-teman Protestan. Jadi saya juga tidak mau membahas tentang Protestanisme terlalu jauh. Saya tidak mau karena selagi mereka Tritunggal, ya saya menghargai dan menghormati. Begitunya. oh. Gitu. Iya, penasaran sih mau tanya kan dari kemarin mau naik cuman karena apa dialog sama Muslim kan jadi nggak enak juga mau ajukan naik. Oh iya Nah, kak. Eh, gak apa-apa Ler lah. kok, Gimana lah? aku aku mau tanya juga kan sebenarnya saya pengurus gereja juga di sini di Oh paroki Maria DP. Pembantu di Batam ya. Oh di Batam. Batamnya di mana lah? Saya di paroki Maria Bunda Pembantu Abadi di Sagulung. Oh di Sagulung, Sagulung. Iya. Sagulung. Saya tahu. Saya lama di Batam juga. Ya, di sini pastor paroki kami Pastor Eman. Oh, Eman ini. saya dulu lama di Batam, saya di Kuningan. Oh, di Muka Kuning. Ya. Muka Kuning, aduh saya sudah terlalu lama. Muka Iya. Kuning, terus saya dulu itu awalnya saya security, saya kerja security di Batam waktu zaman-zaman itu, tapi saya dipanggil. Di Kemudian saya karena tidak kuat jadi security karena jaga malam, akhirnya saya jadi guru privat sampai ke Sekupang, Batu Aji. Oh, di Batu Haji. Iya, ya saya di Batu Haji tinggal. Di mananya Batu Aji? Di Sagulung itu ya. Iya, di Sagulungnya. Di Sagulungnya. Saya pingin ke Batam, ada rindu ke Batam juga, tetapi berbahaya juga kalau saya ke Batam lah. Datanglah ke sini main. Aduh, gak berani ya. Walaupun John Kennedy punya kuasa di situ juga nggak berani saya ke sana. Iya. John Kennedy baru fasilitasi misa bahasa Batak yang di paroki Kabil kemarin yang diundang uskup dari Sibolga. Ya, itu amang tua itu. Iya, iya. Amang tua itu. Kalau Pak John Kennedy itu ya, amang tua ya, ya kalau ya amang tua. Nanti siapa tahu nanti main ke Batam, info-info lah, Le. Siap lah, Le. Pasti saya info-info Iya, lah kalau saya ke Batam ya. Pasti saya ke iya. Batam, saya info.
Pasti lah ya. Saya masih di paroki MBPA ini, saya DPHPB di sini. Oh, di paroki Iya, situ. Saya iya, belum beraninya aku lah ya kalau aku ke Batam. Belum ya beraninya nanti aku kalau ke sana. kasih info aja lah, siapa tahu nanti ada waktu datang ke sini main biar ngobrol-ngobrol lah, ngobrol jumpa temu kan, Siap, ngopi-ngopi. siap lah ya. Siap Nah, lah ya. Olo, 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 oke, oke. pasti. Oke, Nah. itu saja Le. Ya. Oke, Oke, mau lihat oke. gua? Oke, mau lihat ya, Le. Oke, Mau turunkan lihat Le, turunkan. ya, Oh. mau lihat ya, mau lihat ya. Ya, marga apa lah ya? RK. Ke silaban, silaban, silaban. Nanti besok saya jadi Situmorang. Ya, gitu ya. Marga saya Silaban. Ya. Oke, silakan, Bang. Aduh, Tuhan Yesus ya. Gak adanya ini orang Muslim yang mau naik dan diskusi. Memang malam, udah malam kali ya. Hanya memang saya setor muka aja. Saya hanya setor muka aja. Satu hari live paling kurang 1 jam ya. Paling kurang live 1 jam sehari. Gak ada masalah. Aduh, Humay Muna. Halo, selamat malam. Malam bang, shalom bang. Ya, Salam Kristen bukan bang? Kristen bang, tapi nggak bisa ongke bang. Aku ngidolakan abang loh. Aduh, kupikirnya abang ini apa warga Arab Saudi bang? Aku respect kali sama abang ini bang. Hormat, hormat. Bagaimana Le? Aku cuman mau bilang bang, tetap semangat ya bang. Allah, mau lihat Iya, lah ya. Terima Tuhan kasih. Tuhan Yesus memberkati abang. Shalom bang. Shalom, terima kasih doanya dan dukungannya lah ya. Mau lihat ya lah ya, Laiku ya. Iya bang, semangat bang. Semangat, semangat, semangat. Ya, saya hanya sebatas tunjuk muka aja, absen aja. Wih, Raja Debat, kau ini banyak kali duitmu mawar-mawar. Ya. Saya hanya sebatas ini, tapi kalau memang live di YouTube malam ini memang enak sih, seru sih kalau di YouTube ya. Raja Debat apakah Edis? Kayaknya Edis TV sih. Ya, kayaknya Raja Debat ini Edis TV ya, bukan ya, atau nggak tahu. Saya itu teman, ya shalom shalom. Saya itu dengan Bang CP, kenal Bang CP nggak? Bang CP. Kami itu berteman 4 tahun. Sudah 4 tahun kami berteman dengan Bang CP itu. CP. Waduh, dulu CP itu selalu dengan saya. Kalau satu komal, entah dia di komal saya atau saya di komal dia, selalu kami satu komal kalau saya dengan Bang CP ya. Ya terus slack itu hal biasa. Saya dengan Bang CP itu, waduh silakan tanya Bang CP itu, si CP itu. Wah, saya dengan CP itu slack itu ngeri teman. Ngeri teman. Ya, waktu itu. Karena memang waktu itu teman, saya kasih tahu kamu teman ya. Waktu itu tidak bisa dipungkiri bahwa CP itu punya power di TikTok ini dalam dunia debat. Zaman itu ya. Zaman itu di 3 tahun 4 tahun lalu. CP itu punya power. Ya. 4 tahun lalu CP itu punya power di sosial media. Kami dua selek. Beda pandangan. Wah, pokoknya baku kata, baku ini. Tapi itulah. Ya, kalau orang Batak bilang ada balik-balik lagi hati saya. Kalau sama CP ya, hati saya selalu balik-balik. Nggak tahu, dia punya aura yang cukup positif buat saya. Nah, jadi memang CP itu ya teman lama saya ya dari 4 tahun lalu kami di TikTok sama-sama saling ya itu CP itu orang baik, saya kasih tau kalian, gak baperan ya. CP itu gak baperan ya. Kami dua kurang bagaimana, kami dua baku ambil dulu. Mana ada CP di CP di sana.
Sorry, saya keceplosan. Iya, CP di Jerman. CP di Jerman, udah. Ya, CP di Jerman, udah CP di Jerman. Kurang gimana nya, saya dengan CP itu baku ambil, teman. Ya, betul. Ya, tapi memang CP itu nggak pernah dendam, baperan, nggak pernah. Ya, betul-betul dia orangnya kalau selesai. Nah, itulah saya pingin di kalangan apologet itu seperti itu. Ya, di tubuh kita sesama apologet Kristen itu seperti itu. Sifatnya memang saling, ya, walaupun ada berbeda pandangan, berbeda pendapat, saling kritik mengkritik, dia kritik saya kritik dia, tetapi tidak membuat kami menjadi terpisah. Nah, itu hebatnya CP, teman. Itu saya kasih tahu kalian. Ya, saya kasih tahu kalian. Ya, berbeda dengan yang lain. Ya, betul, dia nggak dendam. Ya, nggak dendam. Itu karakternya CP. Ya, jadi saya kasih tahu kalian. Jadi memang saya pingin memang teman-teman apologet ini, ya, kalau kita beda pandangan itu hal biasa. Saling kritik mengkritik itu hal biasa. Jangan ketika saya kritik kamu, ya kamu merasa bahwa RK nggak suka dengan saya. Nah, ini yang masalah, teman. Saya kritik kamu bilang, RK nggak suka dengan saya. Itu pemahaman yang sempit. Ya, dia mengkritik saya lalu saya bilang, CP nggak bagus kayak gitu. Bukan begitu. Itu bukan karakter kita, teman. Ya, ketika kita saling mengkritik, disitulah kita saling membangun. Ya, jadi saya berharap memang teman-teman kita apologet Kristen ini, ya, jangan baperan. Ya, CP itu positif, teman. Ya, balawi di. CP itu positif, teman. Makanya saya suka dengan dia itu karena apa? Dia nggak, ya memang anak-anak Tuhan tuh harus bersatu, teman. Harus saling bersatu, saling kritik mengkritik. Ya, jangan ketika saya mengkritik kalian, ya kalian bilang, RK tidak begini, RK begini. Kritikan saya memang keras, tajam. Ya, terkadang yang buat rusak ini netizen. Yang buat rusak ini sebenarnya netizen, teman. Netizen ini kadang yang buat rusak segala sesuatu tuh netizen. Ya. Jadi ketika saya mengkritik seseorang dalam hal pengajaran, misalkan pengajaran Tritunggal, ini orang Tritunggalnya mengajarnya melenceng nih. Ini orang Tritunggalnya mengajarnya seperti ini nih. Pengajaran Alkitabnya kok melenceng nih. Atau saya memberikan masukan, alangkah lebih baiknya kita. Makanya saya bilang, ya, ini saya omong alangkah lebih baiknya, tapi saya latar belakang ya. Yang nonton saya ini kebanyakan orang tua. Pendukung saya yang support saya ini kebanyakan orang tua. Kenapa? Saya nggak tahu juga kenapa. Saya juga kan. Kalau yang lain mungkin anak muda ya, anak muda. Tapi yang support saya habis-habisan itu orang tua, yang usianya udah 40 tahunan ke atas, ya, sampai 60 tahun. Itu yang support saya. Karena apa? Saya tidak tahu pembawaan saya seperti apa, tapi memang mereka suka dengan nonton saya, mendengarkan saya, baik di YT atau maupun di TikTok. Mereka senang nonton saya. Ya, memang banyak yang suka orang tua. Ya, tapi memang sosial media ini dikuasai oleh anak muda. Saya belum tua, jiwa muda asik. Yang nonton saya ini banyak memang sosial media ini dikuasai oleh anak muda. Ya, hanya memang dari cara bahasa saya, pembawaan saya nggak tahu, mungkin lebih serak ke orang-orang tua ya. Nggak tahu ya kenapa orang tua lebih senang dengan pembawaan saya. Mungkin cara bicara saya, cara menjelaskan saya soal Bible, soal Alkitab, mungkin orang tua lebih rasa berbeda ya. Tetapi kaum milenial mungkin ya
namanya darah ya, darah panas gitu kan. Namanya darah muda, jiwa anak na remaja. Jadi ya, keren. Iya memang anak muda memang suka yang suka barbar ya. Tapi saya tipikalnya memang saya nggak terlalu suka yang barbar ya. Kalau orang tanya Alkitab baik-baik, saya akan jawab baik-baik gitu. Silakan. Saya aja sator muka aja nih teman-teman di TikToknya. Halo bro. Halo, salam. Shalom bang. Selamat malam. Ya, salam selamat malam Bang Yarga. Selamat malam. Bagaimana bang? Asli mana? Salam kenal bang ya. Oh, saya Sumut. Sumatera Utara, Medan. Ya, oke. Gimana Lai? Gini, aku cuma mau tanya sedikit aja nih, Le. Gimana nya Lai? Eh, Cara memahami membaca Alkitab itu semuanya bagaimana? Ada yang harus direnungkan. Kalau menurut saya sendiri, yang saya baca sendiri ini ya, ada yang harus direnungkan, ada penggenapan dari penjelasan orang lain lah di sini apologet ya. Ada yang harus bagaimana? Terkadang yang awam-awam kan naik ke room sebelah kan gitu. Terkadang orang itu asal aja gitu. Maksudku tadi gini, cara membacanya itu bagaimana? Karena kan dari orang lain kan kami tahu untuk kayak aku sendiri lah ya, bukan bilang semua lah ya kan. Aku jadi sering baca, mulai dari aku udah ada, aku rasa mungkin ya ada 5 tahun atau 6 tahun ngikutkan orang lain ini dari YouTube sebelumnya ya Ibu Sob, orang lain semua lah ya kan. Nah, gini, cara memahami pembacaannya itu yang bagaimana? Ada yang direnungkan, kata-kata apa gitu, semuanya yang di dalam. Jadi gini Lai, membaca Alkitab gimana Lai? Bentar. Silakan. Karena terkadang pun mau juga aku naik ke room sebelah, aku nggak suka sama temanya, mau membantah temanya walaupun tanpa sepengetahuan orang lain gitu. Karena aku bukan mau istilahnya harus bergabung atau bagaimana untuk mematahkan mereka gitu maksudnya. Walaupun aku awam. Oke. Jadi gini Lai, ketika kita ingin mempelajari Alkitab, kadang orang bilang bacalah dari Perjanjian Baru. Tapi kalau menurut saya lah ya, saya biasanya membaca dari Perjanjian Lama. Oh iya, memang baca dari dasar karena itu memang pengajaran orang YouTube. Ya, karena kalau bicara Perjanjian Lama, kita mengetahui latar belakang dari segala sesuatu. Kalau orang Islam bilang ada asbabun nuzulnya, ada asbabnya, sebabnya. Ya, mengapa sampai manusia jatuh dalam dosa, mengapa sampai Yesus harus mati. Jadi semuanya itu ada asbabnya. Nah, jadi kenapa kita harus baca dari Perjanjian Lama supaya kita tahu asbabnya, latar belakangnya. Kalau kita susun skripsi, tesis atau makalah atau apapun, kita harus baca, tahu latar belakangnya dari mana. Ya, kemudian saya menemukan sebuah jawaban, Bang. Ya. Jawaban yang cukup menarik ketika orang bertanya, kenapa Yesus harus mati? Tuhan kok mati? Nah, ini kalau kita menjawab sesuai teologis, ya kebanyakan orang tidak mengerti akan hal itu, apalagi ujlim-ujlim. Mereka tidak bisa terima kenapa Yesus harus mati, Tuhan kok mati. Tetapi bagaimana kita memberikan sebuah jawaban berdasarkan permenungan. Jadi ketika kita melakukan permenungan, kita akan menemukan jawaban yang akan menyentuh hati mereka. Nah, bagaimana caranya agar kita mendapatkan permenungan yang betul-betul wise, yang bijak, yang berkenan di hadapan Allah? Saya biasanya bilang, Tuhan, ini untuk kemuliaan namamu Tuhan. Jadi kiranya Engkau memberikan saya permenungan yang mendalam sehingga saya bisa menjawab apa yang ditanyakan. Ya, apa yang ditanyakan.
Jadi segala sesuatu itu pintar saja tidak cukup. Ini saya kasih tahu. Banyak orang pintar, banyak dokter, banyak profesor teologis dan lain-lain. Tetapi bagaimana, apakah mereka bisa merenungi dan melakukan permenungan yang mendalam terkait apa yang dikehendaki Tuhan ya dalam karya penyelamatannya. Nah, ini permenungan. Butuh pimpinan dari Roh Kudus untuk menjawab itu. Tidak gampang. Kalau kita menjawab secara teori itu mudah banget. Tetapi tujuan kita adalah memenangkan jiwa. Tujuan kita adalah supaya mereka itu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berdasarkan pengalaman, teori tidak bisa membuat orang untuk menerima Yesus. Itu 40, 70%. 30 mustahil. 70 mustahil, 30 kemungkinan. Tetapi dalam jawaban kita kalau lewat permenungan itu 80 20. Itu yang saya berdasarkan pengalaman saya. Oh, Ya, makanya ketika saya berdebat dengan Juma itu saya selalu bilang biarkan Roh Kudus yang memimpin kita dalam segala pekerjaan, karena ini pekerjaan Tuhan. Jangan pakai kekuatan kita untuk memenangkan jiwa, jangan pakai otak kita untuk memenangkan jiwa, jangan pakai akademis kita untuk memenangkan jiwa, tetapi pakailah kuasa Roh Kudus untuk memenangkan jiwa. Itu. Oke, Le. Terima kasih masukannya, Le. Seperti itu ya. Lah ya. Soalnya saya baru naik tadi itu, Le. Hanya Oh loh, sebentar. ya betul lah. Tidak lama sih. Naik tadi ke USPI tadi saya, Le. Itu tadi. Ya, karena tujuan kita itu bukan untuk menjatuhkan mereka sebenarnya, Bang. Ya, tujuan kita itu bukan, kalau tujuan kita untuk menjatuhkan mereka, hati kecil ya. Terkadang manusia emosi dan berpikir, menjatuhkan mereka. Biar terlihat keren. Ini ilmu pastoral. Biar terlihat keren, kita jatuhkan mereka. Tetapi sesungguhnya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kadang saya pun merenungi, saya pun ada sisi di mana saya ingin jatuhkan lawan saya. Kadang saya merenungi saya salah. Tapi saya merenungi, saya bilang, Tuhan minta maaf saya salah. Tujuan kita adalah memenangkan jiwa, membuat mereka mengerti. Mau mereka tolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mau mereka menghina Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mau mereka bilang Tuhan kita mati, mau mereka hina apapun, tidak apa-apa. Karena hina itu diubah menjadi sebuah berkat. Pikiran saya seperti itu. Kutuk itu diubah menjadi sebuah berkat. Makanya saya berani berdebat atau berdialog dengan Uclim secara offline. Karena apa? Saya yakin Tuhan pimpin saya. Tuhan jaga saya. Gitu nyalai. Jadi tujuan kita bukan untuk menjatuhkan dia atau membuat dia itu tidak bisa berbuat apa-apa atau bagaimana. Tapi tujuan kita adalah membuat dia mengerti. Ya, kita tidak tahu. Saya belajar dari pengalaman. Pengalamannya gini, kesaksian. 4 tahun lalu ada satu orang dia hujat saya ketika saya live di TikTok. Yesus itu begini, RK anjing dan lain-lain, maki-maki saya. Saya bilang Tuhan memberkati kamu lah. Saya ketawa-ketawa aja. Tapi Lai tahu, tidak butuh waktu lama, 1 tahun kemudian, Lai, dia dan teman-temannya, ya, itu 11 orang dari Syiah bertobat semua ikut Yesus. Ya. Karena tujuan kita bukan menjatuhkan, tujuan kita adalah membuat mereka mengerti siapa Yesus, memperkenalkan Yesus. Kalau tidak cinta, tidak sayang.
Iya, saya paham di situ, Nek. Saya bukan mau menjatuhkan, tapi membuat, nah, kalau dibilang untuk mencintai Yesus, kayak bilang tadi kan, ya supaya terbuka, kan itu maksudnya, Lek, ya. Iya kan? Betul. Betul. Nah, kalau menurut saya sendiri juga begitu, supaya semuanya terbuka. Oke, berarti cara saya tadi tidak salah. Karena di dalam cinta ada kuasa. Di dalam cinta ada kuasa. Sekarang apa gunanya kita buat mereka kejang-kejang kalau kita berpikir secara iman? Kita hanya emosi sesaat, membuat senang penonton, membuat senang netizen. Sebenarnya kalau kata orang Batak, ya, yang ngatur anak-anak itu adalah orang tua. Anak tidak bisa mengatur orang tua. Yang ngatur anak-anak adalah orang tua. Pusatnya sebenarnya di kita. Jadi kitalah yang menjadi pusat dari segala pemberitaan ini, karena Tuhan pakai kita untuk memberitakan Injil. Kitalah segala pusat itu. Kalau tujuan kita hanya untuk membuat mereka emosi, kejang-kejang, apakah kejang-kejang itu bisa membuat mereka terima Yesus? Tidak, tambah benci. Tambah benci mereka dengan kita. Jadi pendekatan kita, ya, kepada mereka itu mempunyai gap, mempunyai jurang. Jadi kita tidak bisa mendekati mereka secara personal. Tetapi ketika kita memberikan pengajaran, ya, yang bagus, kita punya persahabatan yang bagus dengan mereka. Nah, di dalam persahabatan itulah kita memberitakan kasih Tuhan. Kita memberitakan kasih Tuhan. Karena apa? Yesus mengajarkan tentang sebuah persahabatan. Apa yang diajarkan Yesus tentang persahabatan? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya dan berkorban. Jadi kasih itulah sebagai sebuah jembatan dalam sebuah jurang. Gitu. Mengasihi sesama. Mencintai sesama, menolong sesama. Itulah, itu yang saya pakai. Kadang cara saya ini tidak serak dengan beberapa netizen, banyaknya netizen. RK, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. RK, kamu harus keras sedikit. Kita keras. Ya, tetapi bukan berarti kita membuat sebuah jurang pemisah dengan mereka. Kalau sudah ada jurang pemisah, susah untuk menyampaikan Injil. Yang ada kita dibenci. Tapi hanya segelintir orang yang memahami maksud saya ini. Bisa aja saya buat orang kejang-kejang, Le. Bisa. Saya buka data, saya buat mereka kejang-kejang, mereka emosi. Penonton saya rame, bisa. Seperti itu gampang. Tapi saya punya prinsip. Di dalam teologis itu ada dua etika. Namanya deontologis dan teleologis. Yang kita pakai adalah prinsip teleologis. Ya. Meskipun gagal di akhir, tetapi caranya benar. Tetapi banyak orang memakai cara yang instan, meskipun gagal di akhir. Gitu. Itu prinsip. Prinsip etika Kristen. Oke. Saya paham. Terima kasih masukannya. Boleh. Sama-sama. Terima kasih, LRK. Semangat buat semua Kristus ya. Ya, terima kasih banyak doanya juga ya, lah ya. Oke, shalom. Shalom. Izin turun, lah. Oh, lo. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau mau bilang bisa nggak RK buat orang kejang-kejang? Bisa. Kurang bagaimana? Saya bilang 4 tahun lalu. Saya sampai hampir saya dilaporkan ke reskrim 4 tahun lalu. Kurang bagaimana? 2 tahun berturut-turut saya dilaporkan ke reskrim. Kurang gimana itu? Waktu itu teman, saya kasih tahu kamu ya. Waktu itu saya keras. 4 tahun lalu saya keras teman.
WRK harus keras seperti ini. Saya sudah duluan. Saya sudah duluan di situ. Terlalu duluan saya masuk di situ, teman. Hanya saya berpikir panjang. Saya merubah arah debat saya. Saya berani on cam. Saya menjaga lisan saya. Karena apa? Saya ingin ada persahabatan antara Islam dengan Kristen. Coba kalian pikir. Nandar ketika kemarin tidak berkutik dengan saya, kenapa saya bilang tidak berkutik? Karena di Kuningan, Pak Haji murtad, teman. Nandar kan di Kuningan. Nandar murtad. Itu saya bilang, makanya saya bilang apa? Nandar, gawangmu jebol saya buat, Nandar. Iya, jebol gawangnya dia. Dia orang Kuningan, dia bilang saya pendebat yang tidak bisa dikalahkan. Tahu-taunya saya masuk Kuningan. Saya terobos ke Kuningan, Jawa Barat. Pak Haji murtad masuk Kristen. Serius. RK bisa nggak buat viralin itu? Bisa. Saya bisa buat viral itu semua. Sekarang saya tanya kalian semua. Ini 200 orang yang nonton aja ya. Tapi saya buka-bukaan. Ketika orang-orang yang bertobat di sosial media ini, yang katanya mau murtad di sosial media ini, jadi apa sekarang saya tanya? Saya bukan permasalahkan apa-apa. Saya tanya kalian jawab yang jujur. Tidak ada maksud apapun. Yang bilang saya murtad di sosial media, di TikTok ini, saya masuk Kristen lewat TikTok ini, siapa? Saya tanya siapa? Viral di TikTok, ini orang murtad, ini orang murtad. Mana? Enggak kan? Enggak kan? Akhirnya balik nyerang Kristen kan? Saya kasih tahu. Coba kalian renungkan. Saya tidak ada maksud apapun. Tapi saya minta kalian merenungi. Ketika yang bilang murtad di sosial media ini apa? Mana? Mana? Gak ada, teman. Tipu semua. Hanya sebatas apa? Mereka hanya sebatas mau naikin pamor di sosial media, di TikTok ini. Ini saya ngomong hati ke hati nih. Saya tidak perlu sebut namanya satu persatu, saya tidak perlu sebut. Tapi memang coba kamu lihat, apa jadinya sekarang? Orang kalau mau murtad, mau terima Yesus, ya, ajak dia ketemu offline. Kalau dia nolak, berarti dia mau nipu. Memang ekstrim, yang saya ngomong ini ekstrim, tapi kenyataan. Kalau dia nolak mau ketemu dengan kamu secara offline, berarti dia mau nipu. Ya. Tapi kalau dia mau seperti mau ketemu secara offline, ya, berarti dia mau benar, dia mau belajar. Jalani itu. Ini saya kasih tahu. Ya, banyak orang di TikTok ini bilang mau murtad. Apa? Mana? Kegantung semua. Maka saya bilang, saya satu-satunya apologet yang berani berdebat, berdialog secara offline. Yang diincar sama mereka, saya berani berdebat secara offline. Bertemu dengan kadrun secara offline, saya bilang. Ini saya kasih tahu apa adanya, teman. Apa jadinya, teman? Ketika mereka hanya mau menaikin pamor di sosial media, itu entertain semua. Motifnya sudah berbeda. Pure motivationnya udah berbeda.
Tapi kalau saya ngomong lebih dalam lagi, pasti kalian tolak saya. Yang saya omongin pasti kalian bilang, oh RK bohong. RK karena gini aja. Tapi yang saya omong ini benar. Karena kita belajar di STT, di Sekolah Tinggi Teologi, kita belajar namanya ilmu pastoral. Kita belajar psikologis, bagaimana memahami lawan bicara kita. Ini saya kasih tahu apa adanya. Semua orang kalau motifnya sudah berbeda di sosial media, makanya pas Patong, Patong, pas Stephen Tong bilang apa? Ketika kamu melayani Tuhan, hal pertama adalah purest motivation. Motivasi yang murni di hadapan Tuhan. Ketika motivasi kamu murni di hadapan Tuhan, ya, gampang udah. Tuhan akan luruskan semuanya itu. Tapi kalau motivasi kita, penginjilan ini bukan entertain. Ngerti kan? Penginjilan ini bukan entertain. To tell gospel ini bukan sebuah entertain. Tapi to tell gospel ini adalah sebuah pekerjaan ilahi. Pekerjaan dari surga. Bukan pekerjaan entertain. Tapi banyak orang yang motivasinya sudah berbeda, menganggap bahwa pekerjaan pemberitaan Injil ini adalah sebuah entertain. Akhirnya motivasinya menjadi sebuah berbeda. Ini saya ngomong apa adanya. Nah ini yang kadang orang tidak memahami apa yang saya sampaikan ini. ARK kau cuma gini-gini. Tapi inilah yang saya pelajari, inilah yang saya jalankan. Ya, bahwa motivasi yang murni di hadapan Tuhan bukan sebuah entertain, tetapi pekerjaan ilahi. Itu teman. Tapi kadang bilang, oh RK gini, RK gitu, RK gitu. Enggak. Memang murni saya ngomong apa adanya nih teman. Ini saya ngomong murni apa adanya. Ya. Tapi memang orang-orang yang terjun ke sosial media ini, motivasinya semua sudah berbeda teman. Shalom. Motivasi orang yang terjun di TikTok ini, kebanyakan motivasinya sudah berbeda semua. Teman, saya bukan menyanjung diri saya ya. Tidak baik juga saya menyanjung diri saya. Tapi kalian bisa uji saya teman. Ya, motivasi saya ini sudah diuji. Kenapa saya bilang motivasi saya sudah diuji? Saya 12 tahun di Papua. Papua bukan Papua kota. Pegunungan saya. Saya tembus ke Tolikara, Wamena, Pegunungan Bintang, Membramo Raya, Membramo Tengah. Tidak ada lampu, tidak ada sinyal, makan cuma ubi. Kalau orang pegunungan bilang ipereka. Ubi itu. Makan cuma itu. Selama 12 tahun. Saya punya baju ini, makanya ketika pertama kali saya masuk TikTok, Juma itu kan hina saya. Si Juma bilang apa? RK, baju kamu itu lesu. Baju kamu itu orang miskin dan lain-lain. Kamu itu gini. Saya diam aja, karena saya baru keluar dari kampung waktu itu. Saya baru keluar dari hutan. Maka saya bilang, motivasi itu harus diuji, diasah. Orang kadang motivasinya berbeda. Ketika motivasi kamu sudah berbeda, berkat kamu akan tersendak. Ya, berkat itu akan stuck. Tapi kalau motivasi kamu udah lurus, ya Tuhan saya mengasihi, Tuhan saya mau melayani, Tuhan saya mau beritakan ini. Saya ingin orang tahu bahwa Yesus itu putramunya yang tunggal itu adalah memang betul-betul juru selamat yang hidup, Mesias. Simple, sesimpel itu. Sesimpel itu hatimu teman. Seperti Nabi Yeremia bilang apa? Yeremia atau Yesaya, Hineni Jehovah. Ini saya Tuhan. Di sini saya Tuhan.
pakai saya Tuhan. Ya, itu yang saya katakan ya. Ya, banyak orang banyak mulut manis. Ya. Di TikTok ini banyak orang mulut manis, teman. Oh, absen perdana, brother. Thank you Bang Vincent. Thank you ya Bang Vincent ya. Banyak di TikTok ini orang mau memberitakan Injil itu banyak mulut manis. Kalau saya memang mulut saya kasar. Ya, mulut saya ini memang kasar. Ya, maki-maki orang, ya. Ya. Tapi memang tujuan saya baik. Lebih baik kelihatan kafir, depan ini kafir, ini kelihatan jahat, preman, daripada hatinya busuk. Daripada orang yang kafir depan terlihat bagus tetapi hatinya nggak bagus. Saya prinsip begitu. Ya, mulut saya kelihatan, ya mulut saya ini kasar kan, kasar. Teman lihat mulut saya kasar mulut saya. Ya, apa adanya. Ya, tapi memang ya hati saya memang lurus. Ya, apa yang bisa saya kasih, apa yang bisa saya bantu, saya bantu. Makanya saya bilang satu-satunya apologet ya yang berani berdebat, bertemu kadrun di jalanan Jakarta hanya saya, teman. Saya berdebat di jalanan hanya saya. Nekat. Bang RK harus berhikmat, Bang RK. Bang RK hati-hati digeruduk, Bang RK harus kau kayak tidak punya Tuhan saja. Ya, kau kayak tidak punya Tuhan. Coba sekarang saya tanya, siapa yang mau berdebat pasang badan dengan kadrun di jalan raya, di tempat umum? Siapa? Siapa? Apa yang mereka buat? Makanya saya selalu bilang, saya kasih tahu teman-teman ya, support yang teman-teman kasih ke saya ini, teman, ya, tidak semua buat saya. Betul, tidak semua buat saya. Saya buat apa lagi sih? Hidup ini buat apa? Saya mah buat apa lagi? Ya, senang-senang ya. Lihat ada nona makin gagal bikin kakak jadi suka gitu aja saya. Dulu ada rambu merah bikin gitu aja saya, teman. Betul. Yang penting senang-senang, udah happy, bisa makan nasi sepiring. Ya udah cukup buat saya. Pelayanan bagi saya udah cukup. Makasih Bang Vincent ya. Pelayanan saya begitu sudah cukup. Melayani Tuhan, beritakan Injil, udah cukup buat saya. Ya. Ya, kalau ada B2 ya kan, terus ada bisa masuk lapo ya sebulan sekali. Wajar lah teman saya masuk lapo sebulan sekali, teman, ya kan, wajar. Wajar lah teman. Ya, wajar saya masuk lapo sebulan sekali, wajar lah. Ya, kita bermakanya teman-teman lihat postingan saya ini. Kalau kalian scroll di video saya ke bawah semua, sampai ke bawah, scroll di video saya sampai ke bawah, teman, saya banyak berbagi, teman. Ya, sebenarnya saya tidak mau posting. Ya. Sebenarnya saya tidak mau posting, teman. Tapi karena Bang Mika ajarkan saya. Bang Mika itu banyak ngajarin saya. Bang Mika bilang gini, Mike, kamu harus posting, Mike. Biar kamu menjadi teladan buat teman-teman yang lain. Ketika dapat berkat, bukan cuma buat kamu diri sendiri saja, tapi kamu berbagi ke sesama kamu. Kamu harus posting kegiatan kamu berbagi ke orang ketika kamu ada berkat. Makanya kenapa Bang Mika itu ketika saya tiap bulan tuh dia selalu kasih saya itu gede-gede ya, singa. Ya, kasih saya ini, support saya ini dan lain-lain. Karena apa? Karena memang dia tahu saya. Kami kontak komunikasi.
ya selalu komunikasi bagus. Dia selalu nasihatin saya yang baik-baik. Ya, anaknya selalu komunikasi dengan saya di IG, di TikTok dan lain-lain. Komunikasi dengan baik. Gitu teman. Jadi makanya saya bilang, saya tunjuk ketika saya dapat berkat, saya dapat support. Ya kalau ada ya saya berbagi. Kalau tidak ada ya kita sama-sama ketawa baku diam aja lah. Kita ketawa baku diam aja, saling ketawa baku diam gitu kan, baku lihat. Ah, udah itu aja kita. Nggak ada ya udah diam-diam. Kalau ada mah saya mah nggak pelit saya mah. Kalau nggak ada ya udah. Kalau bisa hanya bawa ke lapo ya ke lapo lah kita. Ya, yang penting kebersamaan yang paling penting buat saya. Ya, saling mengasihi. Saya prinsipnya gitu. Ya, prinsipnya gitu ya. Protestan sama Katolik beda apa, Bang? Ya, Protestan sama Katolik beda apa? Pasti kau Islam. Makanya kau tanya, Kristen percaya setelah kematian maka ada kebangkitan raga jasmani yang baru. Ya betul, ya. Kalian apa nih? Sabar. Kalian pahami Bible dulu. Bro, saya kasih tahu kau, bro ya. Saya kasih tahu kau. Saya ini bukan kayak Juma. Ya, bukan saya menghina security. Tugas fungsi pokok dari security itu menjaga ketertiban di suatu organisasi, ruang lingkup, lingkungan, dan lain-lain. Bukan bahas Bible. Kalau mau bahas Bible, sekolah Alkitab, sekolah teologi. Si Juma ngerti apa soal Bible, teman? Ya. Ngerti apa si Juma soal Alkitab? Gak ada dia ngerti soal Alkitab sedikit pun. So-soan ajanya dia bahas Alkitab. Gak pernahnya dia belajar Alkitab. Tapi so-so bahas Alkitab. Ngoce aja kalian. Ya kan? Saya sebentar aja, hanya setor muka aja nih di TikTok nih. Halo bro. Halo. Halo. Ya, Kristen atau bukan? Oke. Kristen atau bukan? Saya dari Islam, Kak. Bagaimana bang? Dari Banten. Kenapa Banten? Tangerang Banten. Kenapa gimana? Mohon maaf sebelumnya dari abang sebelumnya nih ya. Masalah hukum tentang dosa dalam penjelasan di Kristen tuh gimana sih? Dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Dosa adalah perpisahan antara manusia dengan Allah. Karena dosa adalah pelanggaran hukum Allah sehingga dosa adalah maut. Dan penyebab dari dosa adalah upah dari dosa adalah maut. Manusia berdosa, manusia yang berbuat dosa tidak bisa menolong manusia berdosa. Siapa manusia berdosa yang bisa menolong manusia berdosa supaya bisa ke surga? Saya tanya. Coba lanjut. Lanjut. Apa saya akan jawab pakai ini ya. Misalkan abang lagi bekerja dalam kesusahan, apakah orang akan membiarkannya? Dalam konteks apa nih? Ini sama, konteksnya sama dengan dosa. Dosa itu sebuah pekerjaan yang berat loh. Ya. Nah, ketika abang masuk di dunia pekerjaan dan abang mengalami kesulitan, apakah orang akan melihatnya? Bang, tidak. Kamu bekerja di bagian bidang apa? Saya tanya dulu. Bukan di bidang apa-apa. Mau di lapangan atau di kantoran. Maksudnya seberapa profesional pekerjaanmu? Seberapa profesional pekerjaanmu? Sehingga kau memberikan sebuah pertanyaan kepada saya seperti itu. Kau dengar saya.
Kalau kamu masih kerja di bidang-bidang yang belum profesional, kau belajar dari saya. Nih, depan saya ini, nih, kau udah ngeliat ini, satu map ini, ada 100 piagam penghargaan saya di bidang non-government organization maupun government organization. Paham kan? Baik di UN, USAID, AUSAID, nih, piagam penghargaan saya semua di sini. Dalam bidang pekerjaan profesional apapun, kau dengar baik-baik, tidak akan ada yang membantu kamu. Karena apa? Ketika kamu melamar, HRD akan bertanya kepada kamu, seberapa profesional kamu? Saya ini mantan HRD. Makanya saya tanya kepada kamu, Saputra, seberapa profesional kamu dalam dunia pekerjaan? Kamu gak bisa jawab. Ketika kau tidak bisa jawab, saya anggap kau gagal. Saya paham psikologis dalam HRD. Bidang saya ini bukan di ruang lingkup nasional saja. Saya HRD di UNICEF. Kau tahu UNICEF gak? Saya kerja di situ. Hanya terjun di dunia debat ini, makanya saya sudah tidak kerja di situ lagi. Makanya saya tanya, seberapa profesional kerja kamu? Ketika kau bilang saya profesional, maka dalam dunia pekerjaan itu, mau kau gagal, mau kau tidak tahu, mau kau mengerti, mau tidak mengerti, tidak akan yang bantu kau. Yang mereka tahu adalah kau selesaikan pekerjaan kamu secara profesional, idealis, dan ada yang namanya impact. Ada outcomes-nya, ada output-nya. Tidak ada yang peduli dengan kamu. Kalau kamu tidak memenuhi target, kamu dipecat. Makanya ada percobaan. Masih baik gitu. Tetapi masalah dosa dalam teologis itu berbeda. Kamu berdosa, kamu tidak bisa menolong dosamu, tidak ada yang bisa menolong dosamu. Resikonya adalah apa? Maut, mati, neraka. Oke, anggapan itu saya terima. Dan ada pertanyaan lagi yang saya harus tanyakan lagi. Pertanyaannya, ketika kau berdosa di hadapan Tuhan, siapa yang menolong kamu? Ada banyak cara untuk meminta taubat. Apakah dengan bertobat di dalam iman Islammu bisa menjamin kamu masuk surga? Pasti. Di umat Nabi Muhammad berjanji bahwasanya umat Nabi Muhammad itu pasti akan masuk surga. Kau buka surah At-Tahrim ayat 8. Ada Al-Quran di situ? Ada. Coba buka surah At-Tahrim ayat 8, kau baca terjemahannya. Tapi saya posisi lagi kotor, Bang. Itulah kalian, teman. Saya tidak, Al-Quran itu bahasa Arabnya. Ketika kau baca bahasa Indonesianya, tidak menjadi sebuah persoalan, kecuali kau baca bahasa Arabnya. Yang saya suruh kau baca bahasa Indonesianya. Coba kau baca bahasa Indonesianya, surah At-Tahrim ayat 8. Az-Zukhruf ayat 3. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, agar kamu mengerti. Al-Quran itu bukan bahasa Indonesia, bahasa Arab. Yang saya suruh kau baca bahasa Indonesianya. Coba kau buka di Google At-Tahrim ayat 8. Apakah dengan bertobat membuat kau pasti masuk surga? Coba kau buka. Mudah-mudahan, teman. Bukan sebuah kepastian, mudah-mudahan. Di dalam surah At-Tahrim ayat 8, ketika kau bertobat semurni-murninya, tidak membuat kau pasti masuk surga. Tapi mudah-mudahan, insya Allah, mudah-mudahan, berbeda dengan kekristenan. Ketika kau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kau bertobat, kau pasti masuk surga. Yohanes 10 ayat 28, aku memberikan hidup yang kekal kepada kamu. Di dalam kekristenan itu kepastian. Menjadi Kristen itu pasti. Mengikut Kristus adalah pasti, dan surga adalah kepastian. Bertobat adalah sebuah kepastian. Mengikut Yesus adalah kepastian, dan surga juga adalah kepastian. Jika tidak pasti masuk surga, maka sudah pasti masuk neraka.
Oke. Gitu. Ibarat kayak gini bang. Eh, ketika kita berbuat dosa dan di Yesus itu kan udah pasti masuk surga. Oke, benar? Benar? Nah, ketika kita memakai baju dan baju kotor kita itu, kita memakai baju kita kotor, apakah baju kotor itu akan langsung masuk lemari? Maksudnya baju kotor itu maksudnya? Ketika abang berjalan-jalan entah kemana dan baju abang kotor, apakah baju kotor itu akan masuk lemari, langsung masuk lemari? Harus dibersihkan. Nah, begitupun dengan Islam bang. Nah, bagaimana cara kau dibersihkan? Umat Nabi Muhammad itu dijanjikan untuk masuk surga. Oke, sekarang Caranya- Muhammad sudah di surga atau enggak? Dibersihkan dulu, tar dulu Ya. ya bang. Ya, Muhammad sudah di surga belum? Yang langsung to the point aja. Muhammad sudah di surga enggak? Kalau kau bisa Kalau abang tunjukkan bilang di dalam, Muhammad kalau kau belum bisa di surga. tunjukkan di, kalau kau bisa tunjukkan di Quran surah berapa Muhammad sudah di surga, semalam ini juga saya mau alap. Saya masuk Islam malam ini. Kalau kau bisa tunjukkan di Quran surah berapa Muhammad sudah di surga, saya masuk Islam malam ini. Bahkan semua orang Kristen akan saya, yang pengikut saya semuanya saya akan perintahkan masuk, baik di YouTube maupun di TikTok saya perintahkan mereka masuk Islam. Kalau kau bisa buktikan di Quran surah berapa Muhammad sudah di surga. Oke. Coba kau buka Bukhari 2500 ya, di dalam surat Bukhari. Ya, wahai Bani Abdi Manaf, aku tidak bisa membela kalian pun sedikit pun di hadapan Allah. Wahai bibi Rasulullah, aku tidak bisa membela kalian sedikit pun di hadapan Allah. Wahai putri Muhammad, aku tidak bisa membela kalian sedikit pun di hadapan Allah. Wahai kakek Abdul Muthalib, aku tidak bisa membela kalian sedikit pun di hadapan Allah. Muhammad yang ngomong, dia tidak bisa bela. Bahkan kau buka di NU, di dalam hadis Muslim, Nabi Muhammad mengatakan apa? Ayahku dan ayahmu ada dalam neraka. Bagaimana Nabi Muhammad memberikan syafaat sementara dia tidak bisa membela umatnya? Sekarang pertanyaannya, Muhammad di surga atau neraka? Muhammad pernah ke surga Coba tunjukkan datanya. dengan cara Isra Mi'raj. Isra Miraj itu sebuah mimpi atau enggak? Mau saya tunjukkan? Mau saya tunjukkan datanya? Kalau saya bisa tunjukkan Isra Miraj adalah sebuah mimpi, gimana? Isra Miraj itu sebuah mimpi atau sebuah fakta? Teman, ini Sirah Nabawiyah, Ibnu Hisham Ibnu Hisak, sirah tertua di kalangan Sunni. Ya, di dalam Sirah Nabawiyah ini mengatakan Isra Miraj itu dalam keadaan mimpi atau bukan? Mimpi. Saya open cam nih teman. Kalau saya bilang, kalau ucapan saya salah, saya ditangkap polisi. Tapi yang saya sampaikan ini adalah memang Isra Miraj dalam keadaan tidur. Ya, dalam keadaan tidur teman. Bukan dalam keadaan yang lain. Nih, mau saya tunjukkan. Kau pikir saya bohong? Gak ada saya bohong teman. Nih, dari sini. Ibnu Ishaq berkata, seperti beritakan kepada ya, bahwa Rasulullah menaiki burak, ya, yang bawa para nabi ke beliau. Lalu ini ya. Aku diberitahu dari Al Hasan bahwa ia bercerita kepada Rasulullah ketika sedang apa? Coba kau baca, beliau sedang apa? Labib. Beliau sedang apa ini? Saya baca. Nabimu sedang apa ini? Tidur. Tidur. Malaikat Jibril mendatangi kemudian
membangunkanku. Lalu Nabi Muhammad ngapain lagi nih? Apa nih? Di situ emang tertulis tidur. Tidur lagi. Ya, lalu dia berapa kali dia tidur nih? Aku kembali Ya, tidur lagi. Ya. Jadi saya tanya, ketika dalam keadaan tidur bisa dikatakan sebuah mujizat? Secara ilmiah bisa dikatakan secara mujizat itu secara ilmiah? Nabi Musa membelah lautan, apakah dalam keadaan tidur? Yesus membangkitkan orang mati, apakah dalam keadaan tidur? Yesus berjalan di atas air, apakah dalam keadaan tidur? Yesus menyembuhkan mata orang buta, apakah dalam keadaan tidur? Tidak. Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj dalam keadaan tidur atau dalam keadaan apa? Ini pakai teman. Nih, ini semua buku-buku saya. Ini buku Islam semua nih. Kebanyakan buku Islam. Saya sudah baca semua. Hanya kalau saya bongkar satu persatu, nggak seru. Saya lebih fokus di iman saya sebenarnya. Saya tanya dulu. Coba kau pikir. Masuk akal nggak? Enggak. Ya udah. Ketika dia tidur di rumah siapa waktu itu? Ketika dia melakukan Isra Mi'raj, dia tidur di rumah siapa? Tidurnya di rumah siapa? Ummu Hani. Seorang jandes. Kenapa kau kabur? Kenapa kau turun? Saya ngomong asik. Saya ngomong apa adanya, teman. Gak kuat dia. Mentalnya mereka gak kuat untuk murtad, teman. Debat terbuka aja. Saya tantang siapa mau berdebat terbuka dengan saya. Gas. Saya udah bilang, mau debat terbuka dengan saya, gas. Kau tantang saya debat terbuka itu salah orang, teman. Jederkon. Iya, mental saya terlalu kuat, teman, untuk debat offline kayak gitu. Mental saya terkuat, terlalu kuat mental saya. Ya, ini saya ngomong apa adanya. Kalau kalian tidak terima ya mau bagaimana? Hah? Saya ngomong apa adanya. Ketika dia melakukan Isra dan Mi'raj ke Baitul Maqdis atau di Bait Allah yang ada di Yerusalem. Bait Allah di Yerusalem itu kan belum dibangun, teman. Bait Allah di Yerusalem itu kan belum dibangun. Secara fakta sejarah kan belum dibangun. Lalu dia Mi'raj, Isra-nya kemana? Karena kalian nggak bisa memakai sebuah nalar untuk berpikir gitu kan. Filsafat kalian nggak main. Logika kalian nggak main. Kalau kalian pakai logika kalian, pasti kalian Kristen. Iya. Filsafat kalian tidak main, teman. Kalau kalian pakai filsafat kalian, logika kalian pakai, alur berpikir kalian, sistematika berpikir kalian pakai, pasti kalian sudah Kristen sekarang. Tapi ketika kalian pakai akal kalian pun, hati kalian belum tentu mau menerima Kristen. Karena kalian sengaja menumpulkan otak kalian untuk menerima Yesus. Saya ngomong apa adanya, teman.
Ya, seperti itu. Silakan, aku gelas. Siang malam hanya doa yang kupanjatkan. Tuhan lindungilah dia yang kusayangi. Asik. Satukanlah hati kami berdua selamanya. Pep saya. Selamanya. Mana nih? Lakan tuh bang. Aduh, Yesus tuh. Dari secari. Halo, selamat malam. Malam-malam bang. Malam bang, Kristen atau bukan bang? Apa bang fungsinya bang? Islam bang. Terus? Fungsinya buat apa bang Yesus disalib segala bang? Fungsi Yesus disalib. Ya kalau Yesus tidak disalib, kau yang dihukum. Kenapa tuh bang? Kok bisa gitu bang? Aturan dari Tuhan. Lah kan Yesus Tuhan bang. Kau dengar baik-baik teman. Karena manusia tidak Ya, bisa gimana? menjalani hukuman itu. Kalau manusia bisa menjalani hukuman itu, tentunya kau dengar baik-baik. Adam dan Hawa tidak mungkin diusir dari taman itu. Betul atau tidak? Tapi karena Adam Ya, dan betul, Hawa betul. tidak mau menjalankan hukuman itu, tidak bisa menerima hukuman itu, akhirnya dia diusir dari taman itu. Kalau Adam dan Hawa bisa menyelesaikan pelanggaran mereka yang mereka perbuat, tentunya mereka tidak diusir dari taman itu. Pertanyaannya, kenapa Adam dan Hawa diusir? Biar kau mengerti ini. Karena melakukan kesalahan. Berarti mereka tidak bisa menyelesaikan pelanggarannya. Karena Tuhan memberikan sebuah hukum di dalam kitab Taurat Musa. Pelanggaran dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Akibat dari dosa adalah mengalami kematian. Pertanyaannya, apakah Adam dan Hawa mengalami kematian? Iya. Mengalami. Tapi kan Mengalami gini kematian. bang. Tapi kan gini bang, orang Kristen tuh bilang Yesus itu kan Tuhan. Tentunya ya tentara Romawi itu bisa aja dibunuh-bunuhin sama Yesus bang. Nah, sebelum Kok bang, kematian kok Yesus, pakai disalib-salib segala. kau dengar baik-baik. Sebelum kematian Yesus, ada salah seorang dari murid Yesus yang namanya Petrus. Dia bilang, Tuhan, engkau bisa menyelamatkan dirimu. Bahkan engkau bisa memanggil bala tentara surgawimu untuk menyelamatkanmu. Tetapi Yesus bilang apa? Apa yang dipikirkan Allah tidak sama dengan yang dipikirkan oleh manusia. Penyelesaian dosa terus? manusia harus diselesaikan. Kalau manusia tidak diselesaikan dosanya, akibatnya apa? Kematian kekal di neraka. Tetapi karena kasih Allah begitu besar, Yesus Kristus menanggung dosa. Segalanya yang dilakukan oleh manusia. Sekarang pertanyaannya, kamu orang berdosa nggak? Berdosa. Bagaimana kamu menolong diri kamu yang berdosa? Berbuat baik. Berbuat baik. Di mana Ya. orang Islam yang berbuat baik pasti masuk surga. Orang ateis pun berbuat baik. Orang yang tidak beragama pun berbuat baik. Sementara di dalam surat Ali Imran ayat 19, Inna dina indallahi islamu. Apakah beragama tidak cukup sehingga harus berbuat baik? Makanya muncul pertanyaan. Pertanyaannya apa? Siapa orang Islam yang berbuat baik yang sudah ada di surga? Tunjukkan data di dalam Al-Quran. Kalau ada data di dalam Al-Quran surah berapa orang Islam berbuat baik sudah masuk surga, coba tunjukkan kepada saya. Atau langsung saja. Nanti bang, orang Islam Gini, langsung saja. masuk Gini, langsung saja. Muhammad berbuat baik nggak? Kalau Muhammad berbuat baik, Muhammad sudah di surga atau belum? Coba, tunjukkan datanya. Kalau Muhammad sudah di surga. Nah, itu kan di surga Enggak, itu kan kalau nanti ada sesuatu yang Muhammad bang. sudah di surga, saya masuk Islam sekarang.
Nggak gini loh bang, Nabi Muhammad itu kan Jangan manusia. jangan Bang. muter-muter, jangan muter-muter. Kalau kau bisa tunjukkan Muhammad sudah di surga karena perbuatan baik Muhammad yang ada, atau tunjukkan satu perbuatan baik Muhammad yang ada dalam Al-Quran sehingga membuat dia di surga, saya bahkan masuk Islam malam ini. Ini bang, dalam surat Al-Fat Saya 1 nggak mau sampai 3 bertele-tele, itu teman. Nabi Saya Muhammad nggak mau dijamin bertele-tele. masuk surga. Wait. Saya nggak mau Bukannya bertele-tele. dia Saya nggak mau berdebat Sekarang di bertele-tele. surga, nanti habis kiamat bang. Saya nggak mau berdebat bertele-tele dengan kamu. Saya nggak suka berdebat bertele-tele. Saya langsung to the point. Kalau ada Muhammad berbuat baik dan dia sudah di surga sekarang, tunjukkan syukuran surah berapa, saya masuk Islam sekarang. Nah, Nabi Muhammad belum di surga, belum. Berarti Muhammad belum di surga. Belum di surga. Tapi Nah, nanti setelah kiamat dia di jelas surga. itu, jelas. Udah. Clear. Jadi untuk apa kau pertanyaannya? Untuk apa kau mengikuti junjunganmu yang sampai sekarang belum di surga? Itu Nah, sekarang teman. begini bang, Jangan sekarang Bang. begini. Kalau Saya nggak suka. sekarang Saya bandingkan- nggak suka kau bertele-tele dan ini menakutkan. masalah Saya Yesus nggak bang, suka. masalah Yesus bang. Kenapa Nggak, tuh Yesus? Jangan dulu dia ke sebagai Yesus. Tuhan, Jangan dulu ke Yesus. sebagai Kau Tuhan, urus dulu kok nabimu bisa- yang belum di surga. Itu urus dulu. Kok bisa pakai harus disalib segala baru bisa bawa orang ke surga? Gitu? Sekarang kalau Yesus Sedangkan tidak dia kan Tuhan disalib, suruh masuk surga aja kan sekarang bisa. saya gitu. tanya, kalau Yesus tidak disalib sekarang, ya, apa Ya. yang sudah diperbuat oleh Muhammad sehingga membuat Muhammad di surga? Saya ulangi lagi pertanyaan saya. Iya. Kalau Yesus disalib dan kau tidak menerima penyaliban Yesus Kristus, apa yang diperbuat oleh Muhammad sehingga Muhammad sudah di surga? Ya Nabi Muhammad itu kan utusan Allah bang. Saya nggak tanya Muhammad utusan Allah atau utusan siapa, saya nggak tanya itu. Kalau kau tidak pernah menerima penyaliban Yesus Kristus, ya, Ya. memberikan sebuah pertanyaan besar, apa yang diperbuat oleh Nabi Muhammad sehingga membuat Muhammad itu sudah di surga? Enggak gini loh bang. Nabi Muhammad itu kan Jangan diutus. bertele-tele dengan saya. Saya tidak suka bertele-tele debat. Kalau kau mau bertele-tele debat dengan orang lain, jangan dengan saya. Saya tipikal orang langsung poin, to the point. Kalau kau tidak terima penyaliban Yesus untuk menebus dosa-dosa manusia, sekarang pertanyaannya, apa yang diperbuat oleh Muhammad sehingga Muhammad sudah di surga sekarang? Gak bisa jawab kan kamu? Bingung kan kalian? Ya sebab pertanyaan itu nggak masuk dengan logika umat Islam. Bukan Bang. logika sekarang. Muhammad itu kekasih Allah atau enggak? Apa yang diperbuat oleh kekasih Allah sehingga membuat kekasih Allah itu sudah di surga? Buktinya mana? Langsung to the point. Langsung to the point. Sekarang kalau kau tidak menerima penyaliban Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa manusia, sehingga muncul sebuah pertanyaan, yang diperbuat oleh Muhammad sebagai kekasih Allah sehingga membuat Muhammad itu di surga, itu mana datanya? Kamu saja sudah membuktikan, memberikan keterangan bahwa Muhammad belum di surga sekarang. Sebagai kekasih Allah, dia belum di surga. Sementara Yesus mengalami kematian, dia bangkit lalu dia naik ke surga. Jelas. Gak usahlah ayat Alkitab, palak-palak lah ayat Alkitab. Di kalender nasional, Yesus Kristus naik ke surga. Bangkit dan naik ke surga. Makanya ada kenaikan Isa Al-Masih. Secara nasional saja mengakui Isa Al-Masih naik ke surga. Sekarang Muhammad naik ke surga atau tidak? Langsung to the point. Nggak gini loh bang. Enggak, jangan gini. Sekarang Muhammad naik ke Kan surga. ada nabi selain Bingung. Yesus ada bang yang di surga bang. Nabi Oke, juga. sekarang Musa naik ke surga enggak? Enggak. Abraham masuk surga enggak? Naik ke surga enggak? Enggak. Satu-satunya nabi yang naik ke surga siapa? Nabi Ilyas. Elias. Elias mengalami Iya. kematian atau tidak? Enggak. Yang mengalami kematian lalu bangkit lalu naik ke surga siapa satu-satunya? Yesus. Yesus. Sekarang pertanyaannya, muncul pertanyaan besar nih. Kalau orang mengalami kematian,
lalu dia lihat di neraka. Dia lihat di neraka bahwa, oh, Kristen itu di neraka semua. Dia bangkit lalu dia ceritakan, ketika saya mengalami kematian, saya lihat orang Kristen di neraka. Siapa? Ada Lagi. Saya pakai kau logika akal ya. Siapa yang mengalami kematian, Ya. lalu ketika dia mengalami kematian, dia melihat orang Kristen di neraka. Lalu dia bangkit, lalu dia ceritakan kepada umatnya, ketika saya mengalami kematian, saya lihat orang Kristen di neraka. Siapa? Gak ada. Yang mengalami kematian, lalu dia bangkit, lalu dia menceritakan bahwa lewat saya saja kamu bisa selamat dan masuk surga. Itu siapa? Yesus. Bukan nabimu. Jelas? Jelas kan yang saya ngomong? Ya jelas, cuma kalau Ya, harus dengan penyaliban gak usah itu kayaknya kalau di sini akal gak ada itu. estimasi, gak ada alasan. Iman itu adalah sebuah kepastian. Iman itu tidak ada Oke, alasan. saya tanya lagi, satu lagi. Saya tanya lagi satu. Silakan. Waktu Yesus disalib, itu sebelahnya tuh ada yang disalib, 3 yang disalib. 2. Sebelah-sebelahnya itu siapa, Bang? Ya. Itu 2 orang penjahat. Satunya menghujat Yesus, satunya mengakui Yesus sebagai Mesias. Dia bilang, Tuhan ingatlah aku jika engkau datang sebagai raja. Lalu Yesus bilang apa? Hari ini juga engkau berada bersamaku di dalam Firdaus. Firdaus itu diterjemahkan sebagai apa? Paradisi. Paradisi itu apa? Sorga. Tuhan menjanjikan sebuah kepastian sorga terhadap orang itu. Dalam keadaan genting seperti itu. Sekarang. Ya, sekarang pertanyaannya. Kalau Yesus berdosa, tunjukkan satu ayat di dalam Alkitab, Yesus memohon ampun atas dirinya. Gak ada kau temukan. Justru dalam keadaan seperti itu dia mengampuni orang. Itulah Yesus. Makanya kenapa saya Kristen? Teladan Yesus itu terlalu sempurna. Sempurna untuk kau abaikan. Teladan Yesus terlalu sempurna untuk kau lupakan. Teladan tidak harus ikut dia, kau harus ikut dia karena terlalu sempurna. Siapa nabi yang mengajarkan untuk saling mengampuni? Saya tanya. Siapa nabi yang mengajarkan untuk mengampuni orang yang bersalah? Siapa nabi yang mengajarkan untuk berdoa bagi musuh-musuhnya? Satu-satunya kitab yang mengajarkan untuk saling mengampuni, bahkan berdoa kepada saya. Saya masuk Islam sekarang. Saya masuk Islam Ya sekarang. udah, oke deh Bang, gitu aja Bang. Udah. Udah Bang, gitu aja deh Bang. Makasih Bang ya. Renungkan kau bro. Hidup ini sesaat. Oke Bang. Nggak tahu kapan kita metong. Ya. Renungkan. Kamu metong, kamu kemana? Nabimu saja belum di surga. Makanya saya bilang tidak, bahkan Nandar saja nggak bisa membuktikan nabinya di surga. Juma saja tidak bisa membuktikannya nabinya di surga. Lalu bagaimana kalian membuktikan? Bagaimana kau mengikuti orang yang belum di surga? Makanya saya bilang, untuk apa beragama kalau tidak pasti masuk surga? Untuk apa mengikuti nabi itu kalau tidak nabi itu juga belum masuk surga? Ikutlah yang pasti. Renungkan itu. Kalau Bre, paham ya? Paham Bang. Makasih Bang. Oke. Turun dulu Bang ya. Oke. Jelas itu teman. Ikut Yesus itu terlalu jelas. Makanya banyak orang yang takut naik di live. Saya kasih tahu kamu. Dia yang ngomong, dia yang mengakui.
bahwa nabinya belum di surga, kan dia yang mengakui. Bukan saya yang bilang. Jelaskan saya ngomong. Nggak ada saya tambah, nggak ada saya kurang. Saya bertanya, kamu jawab. Kamu yang mengakui, ya saya iyakan. Lanjut. Silakan. Halo Bre. Halo. Dedi. Dedi. Dedi, kau sehat? Dedi, kau masih hidup kan? Dedi. Ya, Dedi, kau kenapa Dedi? Ya, itulah kalian ya. Saya kasih tahu kalian ya. Kenapa saya Kristen? Ya, kenapa saya Kristen? Karena ada keselamatan di dalam Yesus. Ya. Ketika kau menghembuskan nafas terakhir, ketika kau dalam keadaan sakratul maut, hendaklah kau berpikir, saya masuk surga atau neraka. Kenapa saya Kristen? Karena Kristus memberikan kepastian, tiket akan keselamatan itu. Sudah dibuktikan, dia mengalami kematian, bangkit dan naik ke surga. Jelas, terlalu jelas. Terlalu jelas, teman. Ya, itu terlalu jelas. Coba satu lagi. Selamat malam Bang RK, shalom. Shalom. Selamat Tuhan malam. Yesus memberkati Abang selalu. Tuhan memberkati juga. Salam dari Maluku ya Bang. Maju terus Bang. Oke, saya kira salam dari Binjai. Oke Bang, lanjut Bang. Oke, thank you ya. Semangat ya Bang, semangat. Semangat. Oke Bang. Ya, itu jelas teman ya. Jadi saya harap kalian itu bertobat dengan segera ya. Pikirlah secara matang, logika itu pakai. Kalau nggak pakai logika, mana adanya kalian bisa mengerti teman. Saya bulan depan saya ke ini ya. Kayak sejak habis bulan saya ke Jakarta ya. Halo. Habis bulan saya rencana ke Jakarta teman-teman ya. Ke Jakarta dan ya mohon doa dan dukungannya lah teman-teman ya. Ke Medan lah Bang. Aduh belum saya. Saya ke Jakarta dan saya mau ada bertemu dengan ada sekitar 5-6 orang yang memang sudah mau belajar Alkitab secara langsung. Ya, jadi kalau memang teman-teman ingin dukung saya, ya, saya butuh support lah teman-teman. Ya, saya nggak bisa ngomong secara detail ya. Saya butuh support lah teman-teman. Saya butuh support. Ya, saya butuh support dari teman-teman dari. Saya lebih banyak offline sekarang. Saya butuh support ya, ongkos. Mana ada aja saya pakai onta. Memang onta bisa berenang, onta bisa terbang. Enggak. Bukan jebakan. Saya sudah terbiasa selama 1 tahun 2 tahun belakangan offline dan ada yang bertobat dan terima Yesus. Saya sudah kasih tahu kalian kan. Saya kasih tahunya gini. Kadang ada orang yang mau murtad, lalu kalian bilang gini. Tantang dia. Mau ketemu enggak? Kalau dia tidak mau ketemu jangan mau, dia tipu. Tapi kalau dia mau ketemu berarti dia benar. Ya.
Aduh, lagunya ini sabda Tuhan ini ya Tuhan. Membahana sepanjang masa selamanya. Ya, jadi kalau teman-teman mau dukung saya, support saya lewat pelayanan secara offline teman-teman ya. Saya nggak maksa teman-teman, saya nggak maksa ya. Seikhlasnya teman-teman saja saya bilang. Ya, teman-teman bisa lewat sini ya, lewat support Bang RK lewat sini ya, di SS aja ya teman-teman ya. Karena kalau lewat Tok atau TikTok pasti di apa ya, potongannya besar teman-teman ya, potongannya besar. Kalau teman-teman ingin support Bang RK lewat secara offline ya, karena bulan depan Bang RK ke Jakarta dan memang tentunya saya butuh inilah teman-teman ya, butuh dana teman. Ya, saya omong apa adanya ya. Saya mau minta ke siapa lagi kalau bukan ke teman-teman. Kalau saya nggak ada dana, saya nggak akan jalan. Saya nggak bisa jalan. Saya nggak akan jalan. Karena memang segala sesuatu pasti butuh UUD. Sekarang saya tanya kamu, sekarang saya dari NTT, saya ke Jakarta. Saya tanya kamu, saya dari NTT, saya ke Jakarta ini, kamu suruh saya pakai apa? Onta? Ah? Mau suruh saya pakai apa? Memang onta bisa terbang. Onta bisa pakai selam di air laut. Otak tidak pakai, fengah. Kau kembali ke zaman jahiliyah atau kau tinggal di Arab sana? Iklan dulu. Oh, iklan. Kanan. Kau Stefanus, kau udah level 17 ini, kau lempar di mana saja ini ya? Udah level 17 loh, dia udah dilempar di mana saja nih. Sinai level 15. Ini dia lempar kemana saja semua orang ini ya. Ngeri kali bah kalian ini ya. Ya memang sekarang memang kita butuh segala sesuatu. Kalian lihat itu teman-teman, ucilim itu. Ngeri teman, pergerakan mereka di sosial media ini teman, maupun offline. Ngeri teman. Mereka kompak, saling support, saling dukung. Mereka masuk ke kampung-kampung bawa sembako-sembako. Mereka bawa sembako-sembako teman. Pakai cara mereka semua. Ngeri teman, mereka ngeri teman. Makanya kalau kita juga diam saja, agak berat. Saya tadi ada pergi nonton. Aduh, kalau saya tidur terus kan nanti saya rasa ujung-ujungnya D. Kenapa kalau saya minta D ke orang Kristen? Saya tanya kalian. Saya minta ke saudara saya sama Kristen, bukan kalian loh. Seperak pun kalian tidak keluarkan buat saya, jadi nggak usah banyak ngomong. Yang kasih support saya aja nggak banyak ngomong, diam mereka. Ini yang nggak ngasih, ngomongnya paling banyak. Kerja om. Saya kerja, saya punya YouTube. Ya, saya punya YouTube. Orang Kristen itu bukan masalah apa? Saling berbagi, saling mengasihi. Itu orang Kristen, beda sama kalian. Olivia Perez, level 30. Wah, keras nih. Olivia Perez, Kak Olivia. Kak Olivia. Yang level 30 tuh, Kak Olivia. Kak Olivia. Canda tuh. Ya jadi gitu teman. Jadi memang saya sudah bilang ke teman-teman ya. Ketika kita melayani Tuhan itu teman. Ya. Mengasihi itu, melayani Tuhan itu. Ya. Selama kita masih di dunia ini teman, ya saya kasih tahu kalian, segala sesuatu itu pasti butuh pengorbanan.
Tergantung pengorbanan kalian kemana, terserah. Pengorbanan kalian kemana, terserah. Olivia itu sahabatku dari USA. Wah, keren ini kayaknya nih. Masuk perpuluhan. Ya kalau orang kasih saya berkat, support, kenapa kalian yang setengah mati? Saya tanya dulu. Sekarang saya tanya. Gini ya. Saya ya, nih ya. Piagam penghargaan saya ini ya. Guna, tinggal nama nih. Udah nggak ada guna piagam penghargaan saya ini, udah nggak ada guna nih. Ya ini udah nggak ada guna. Kenapa saya bilang nggak ada guna piagam penghargaan saya ini, teman? Ya. Saya lamar kemana-mana udah ditolak. Udah ditolak saya. RK, tukang debat agama. Udah nggak ada guna, teman. Makanya, ya, Rasul Paulus mengatakan ya, kami hidup dari pelayanan kami. Kami hidup dari pemberitaan kami. Ya kalau bukan dari teman-teman ya siapa lagi yang menghidupi kami ini? Kalau bukan teman-teman, siapa yang mau menghidupi gembala pendetanya teman-teman, gembalanya di gereja itu siapa yang mau hidupi? Pastor-pastornya, pendeta-pendetanya siapa yang mau hidupi? Jemaat yang hidupi. Ya kami dari kasarnya, apologet ini lebih dari pendeta, teman. Pertaruhkan semuanya. Ya, apologet ini lebih dari pendeta. Kami pertaruhkan semuanya. Setengah dari kaki kami ini sudah dipenjara, teman. Setengah dari kaki kami ini sudah dipenjara. Jadi kalau kami tidak hidup dari uluran dari teman-teman, mau siapa lagi yang menolong kami? Siapa yang mau menghidupi kami kalau bukan teman-teman yang tergerak hati mendukung kami? Ya, yang bilang jangan mau itu pasti Ujlim. Ya karena di ajaran agamamu itu kan tidak pernah mengajari untuk saling memberi, ya kan? Di ajaran agama kamu itu kan mengajari untuk apa? Merampas. Menjarah. Bukan diajarkan saling memberi, tetapi saling menjarah, merampas. Makasih banyak ya, Pak Limbong ya. Ya, itulah kalian. Ajaran Kristen adalah memberi. Ya, ajaran kalian kan merampas, menjarah, kayak junjungan. Perang di mana? Menjarah. Perang di sana, menjarah. Perang di situ, menjarah. Lebih baik saya meminta daripada saya menjarah milik orang. Karena saya nggak mau mengikuti junjunganmu. Ya jelas, lebih baik saya meminta daripada saya mengikuti junjunganmu menjarah. Nah, kalau kalian kan menjarah, teman. Sakit ya, panas ya kata-kata saya, pedas ya. Kalau Kristen itu memberi, ya. Jikalau kamu memberikan segelas air kepada orang yang membutuhkan, maka kamu sudah lakukan untuk aku. Itu kan. Beda. Kalau kalian kan menjarah. Ya, kami meminta kepada saudara kami saling mengasihi. Kalian bilang kalian minta. Lebih baik saya meminta daripada saya menjarah. Kau tangkis tuh saya punya kata-kata. Tangkis. Tidak ada yang bisa tangkis saya punya perkataan. Iya, jelas itu. Iya. Coba pikir itu. Ya, Kristen itu saling mengasihi, saling berbagi, itu Kristen. Makanya
Ikut Yesus, biar belajar saling mengasihi dan saling berbagi. Selama kau tidak ikut Yesus untuk saling mengasihi dan saling berbagi, ya yang kalian tahu adalah menjarah. Itu teman, ya pikir, ya. Tolong bantu RK untuk beli rokok. Wah, mau belikan saya sigaret ya. Oh bagus sekali. Sekalian saya ajak kau ke Lapo, sekalian kita duduk di Lapo ya. Belikan saya sigaret, duduk di Lapo sama-sama dengan kita, baru kita menyanyi sama-sama di situ. Ya, menyanyi lagu Hei bawa, itu lagu Nias ya, salah. Itu lagu Nias. Ya, bahkan saya bilang tadi kan, saya ini mulut saja yang kasar. Lebih baik melihat orang itu secara kafir luar itu terlihat jelek, kasar, daripada hatinya busuk. Daripada kelihatan luar kelihatan manis, tapi di dalam hatinya busuk. Saya mah apa adanya. RK, tiap bulan kamu kemana? Oh tiap bulan. Saya kalau mau ajak orang, kalau ada yang mau murtad, ya kalau mau menerima Yesus, saya ajaknya kemana? Ke Lapo. Oh iya, saya kalau ada yang mau murtad, saya ajaknya kemana? Ke Lapo. Karena kenapa saya ngajak ke Lapo? Kalau ke Lapo, gak ada yang berani geruduk, teman. Karena apa? Sudah ada penangkal. Penangkalnya apa? Minyak bebe. Jadi kalau ada yang mau murtad, saya bilang, kita ke Lapo aja, teman. Ya, kita ke Lapo, kita duduk di Lapo, ya kita di situ santai-santai menyanyi-nyanyi, ya santai-santai bangun komunikasi. Ya, lebih baik saya ajak orang ke Lapo daripada sok-sokan pakai baju putih gitu kan, pakai baju putih terus pakai kelihatan rapi gitu kan. Saudara-saudara yang terkasih, ya semuanya, ya yang kayak gini, yang kayak gitu kan. Iya. Tahu-taunya menjarah. Saya mah jelas-jelas saja udah kita ke Lapo duduk sama-sama situ kan, ya satu gelas 2 gelas ya udah enak gitu kan, ya lebih enak. Sekarang kalau ada orang Kristen yang ngajak saya ke Lapo, masalahnya kalian apa? Daripada saya pakai kardus, saya di lampu merah, kasihan kasihan gak deh gitu. Saya yang kayak begitu, iya petik gitar. Saya yang kayak gitu gak akan saya kasih, teman. Gak akannya saya kasih sedikit pun, teman. Kasihan apa? Nggak jelas. Tadi saya pergi, saya badan gak enak, hanya saya gara-gara tak bola balik datang di saya punya tempat kan, konser kan. Wah saya kesana, saya nonton. Iya Ade Nona, keren banget sih, serius. Aslinya dia keren banget sih, serius. Keren banget ya, tak bola balik ya. Dia kalau langsung, keren banget ya. Konsernya ya, saya nonton sampai jam 12 lebih ya. Ya, saya nonton sampai jam 12 lebih saya nonton. Keren, pokoknya asli keren. Makanya sebelum kita pulang saya langsung live dulu, setor muka dulu ya. Setor muka dulu. Diva tuh keren banget sih. Keren mereka, keren. Iya. Kalau dong yang minta-minta itu, aduh. Boleh-boleh saja halal. Tapi giliran katong yang minta-minta, katong bilang teman bantu dukung kita gitu kan, support, dong yang gelisah setengah mati. Kalian tuh ada gejala penyakit ain ya, ada penyakit ain, salah satunya iri hati ya, itu ain, termasuk ain itu. Kan
Kalian ini kan penyakit ain semua yang dibawa ini. Ain. Karena apa? Iri hati, ain. Sama kayak nander, ain. Nggak jelas kalian itu ya. Ini Stefanus juga belum tidur. Ini mereka mau ngapain ya? Udahlah, saya juga mau tidur dulu lah. Besok pagi saya tidur kayaknya cuma 3 jam nih. Ini jam 5 saya sudah bangun. Hanya tadi sore saya tidur nyenyak sih. Saya tidur jam sore tadi, saya tidur dari jam 12 sampai jam 7 sore, 7 malam.